Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat datang. Jumpa lagi di Pandemic Talks Podcast. Ini episode ke-59 kalau saya hitungin. Banyak ya. Dan kali ini kita ngundang dua teman kita. Satu Britania dari tim Pandemic Talks juga. Ini saya kenalin dulu ya, praktisi public health. Yang kedua adalah tamu spesial kita Mbak Irma Hidayana. Betul kan Mbak? Nama lengkapnya. Betul, betul Iya. sekali. Idola saya juga. Kebalik, Konteksnya kebalik. kali ini saya ngundang beliau karena backgroundnya sebagai inisiator lapor COVID ya. Inisiator atau yang Oh, punya nih. inisiator lah. Bareng-bareng, Asik. bareng-bareng, Ya, Mas. ya. Salah satu inisiatornya lapor COVID. Dan kita pengen ngobrolin soal vaksin equity. Bener kan bahasanya? Itu bahasa Indonesia apa, Mbak Irma? Apa ya? Kesetaraan Kesetaraan ya. Kesetaraan. vaksin. Jadi pengen ngulik pertama dari Mbak Irma dulu. Jadi secara umum vaksin equity ini di konteks public health ini gimana Mbak? Jadi vaksin ini di konteksnya pandemi COVID-19 ya, terutama ya, bukan vaksin yang lain. Itu kira-kira gimana secara umum, terus sekarang kondisinya secara general di bumi ini gimana, dan nanti abis itu dari Tania mungkin bisa bisa kasih pertanyaan atau apalah atau Siap. insight juga, terus kita bakal ngobrolin nantinya, pengen ngulik terutama soal vaksin mandiri ini yang menjadi menurut saya polemik sih, menurut saya lah polemiknya seperti apa gitu, atau polemik atau fenomena atau apalah nanti. Ya, Gimana Mbak? sip. Mbak Irma? Oke. Apa ya, gimana? Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya kita kan lagi dalam situasi pandemi gawat darurat ya ini ya, karena di Indonesia udah lebih dari 1,5 juta orang yang terinfeksi. Yang Kemudian terlapor. setidaknya yang terlapor, yang dipublikasikan. Kemudian apalagi yang meninggal sudah lebih dari berapa ya data terakhir? 40 ribu. ya, lebih dari 40.000 yang terdeteksi. Lagi-lagi itu belum termasuk yang probable case ya, dan PDP zaman dulu itu belum dipublikasikan. Harusnya kan itu dicatat sebagai kalau untuk kepentingan public health surveillance, epidemiological surveillance itu harus dicatat karena itu penting sekali untuk melihat magnitude skala keparahannya itu seperti apa gitu, dan kemudian diinformasikan ke publik secara terbuka gitu aja, biar tingkat kewaspadaan masyarakat itu ya lebih waspada lah, nggak sembarangan seperti sekarang kan ya, banyak orang yang masih santai gitu, santuy Dan kemana-mana dan lain sebagainya. mendekati kenyataan ya istilahnya, mendekati kondisi gitu. Iya, betul sekali. Lalu kemudian ada vaksin datang. Dan kalau di masa emergency kan sebenarnya kondisi vaksin itu masih terbatas ya. Ketersediaan vaksin masih terbatas. Kita pun juga saat ini beberapa hari yang lalu Kemenkes mengumumkan bahwa stok vaksin sedang terbatas kalau nggak salah ya. Jadi memang situasinya tuh terbatas banget. Karena bayangkan hanya ada beberapa produsen vaksin yang memproduksi vaksin dan kemudian itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan orang seluruh dunia kan ya. Sehingga apakah rebutan? Oh iya rebutan, tapi rebutannya udah dari dulu karena siapa yang punya negara yang lebih kaya, yang punya uang, jadi dia pasti akan memiliki akses yang lebih, bisa beli lebih banyak vaksin gitu kali ya. Nah, ini sebenarnya udah diingetin sama WHO, negara-negara kaya, kamu nggak boleh borong semuanya. Ingat itu, pandemi itu di semua negara, setiap manusia di setiap negara, terutama mereka yang tidak sistem pengendaliannya lemah dan penularannya tinggi, mereka juga butuh bagi-bagi dong, kurang lebih gitulah. Jadi kesamaan akses terhadap ketersediaan vaksin itu harus dipastikan dijangkau oleh setiap negara. Nah,
Sebenarnya dari situ namanya vaksin equity. Makanya WHO kan punya campaign vaksin equity gara-gara melihat, waduh, ini negara-negara kaya ini ugal-ugalan memborong vaksin gitu ya. Terus akhirnya ya mudah-mudahan itu negara-negara kayanya juga sudah berinovasi dan lain sebagainya, kemudian teratasi mudah-mudahan ya. Nah, tapi kenyataannya kan memang benar ya, vaksinnya masih terbatas. Kita juga sekarang mengalami kelangkaan. Nah, sama halnya juga dengan yang terjadi di Indonesia ini. Kita sudah melewati itu gitu ya. Ya udahlah, kemampuan pemerintah Indonesia punya kemampuan finansial sekian gitu sehingga bisa mengakses beberapa jenis vaksin yang sesuai dengan kemampuan finansial, bukan hanya ketika membeli tetapi juga pengelolaan ketika vaksinnya itu datang ke Indonesia, distribusi hingga sampai penyuntikannya ke warga. Nah, makanya harus dipastikan juga bahwa akses terhadap vaksin yang ada ini yang masih sangat terbatas ini itu aksesnya itu setara. Setara itu seperti apa sih? Nah, kalau di public health itu kan sebenarnya ada prinsip namanya prinsip social justice. Semuanya harus memenuhi keadilan sosial. Ada juga prinsip beneficent dan juga mal non efficient. Jadi apapun kebijakan terkait kesehatan masyarakat itu harus memberikan manfaat dan tidak merugikan orang lain atau tidak merugikan warga lah ya. Tidak merugikan itu bisa artinya kalau dalam konteks vaksin ya nggak ada yang lebih sakit, lebih parah, nggak ada yang kemudian gara-gara meninggal karena nggak kebagian vaksin, nggak ada yang jadi masuk ICU dan lain sebagainya karena telat divaksin dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga makanya SAGE WHO, SAGE itu kepanjangannya apa? Strategic Advisory Group of Expert on Immunization, ya. Jadi mereka merekomendasikan adanya prioritas kelompok mana saja yang harus divaksin kan ya. Jadi yang paling rentan dulu, yang paling rentan terinfeksi dulu, kemudian sampai ke yang paling tidak rentan terinfeksi. Ya nakes, lansia, kemudian pegawai publik, guru dan lain sebagainya ya. Lalu masyarakat yang tinggal di daerah yang penularannya tinggi. Ini udah ini sebenarnya standar aja dan sudah dipahami oleh harusnya sudah dipahami oleh banyak orang, banyak pihak gitu ya secara di global. Nah, jadi yang dimaksud setara tuh itu bukan penduduk di Indonesia yang harus divaksinasi itu minimal 181 juta sekian orang. Jadi oke, mari kita mencapai angka 181 juta sekian itu dengan memvaksin siapa aja. Yang penting angkanya ini masuk. Nah, ini nggak bisa. Jadi dalam mencapai minimal 70-80% total penduduk Indonesia yang harus divaksin untuk mencapai kekebalan kelompok, itu ya yang divaksin harus berdasarkan urutan tadi yang paling rentan terinfeksi. Itu yang namanya vaksin equity. Jadi membagi kue sesuai dengan kebutuhan gitu. Mas Kamil nih orang kaya gitu misalnya, tetapi kita semua kena pandemi. Saya, Mas Kamil, Mbak Tania. Mas Kamil misalnya pendapatannya 1 juta dolar per bulan. Oh, berjam. Amin. Amin. Saya pendapatannya 200.000 per bulan gitu, US dollar. Mbak Tania pendapatannya 500.000 US dollar per bulan. Tapi kita semua terdampak. Kita semua tinggal di daerah yang laju penularan infeksinya tinggi. Jadi yang dibutuhkan apa? Bansos yang kita terima atau support yang kita terima itu adalah nilainya tuh nggak sama. Karena Mas Kamil itu lebih kalau dikasih beras 1 karung semuanya, Mas Kamil itu cuman dia 1 juta dolar dia masih punya gudang beras. Jadi dia tidak perlu itu banyak-banyak. Ya udahlah dikasih 20 kilo misalnya. Saya dikasih lebih dari 20 kilo, misalnya 30 kilo karena saya punya anak banyak misalnya dan lain sebagainya. Mbak Tania jatahnya misalnya kurang lebih sama-sama saya atau lebih sedikit gitu dari saya. Itu yang namanya adil. Adil itu kan bukan kue bukan pizza sama persis, 9 tapi
sesuai dengan kebutuhan. Jadi, nah ini kan bukan soal apa, masalahnya adalah ada konsekuensi kerentanan kesehatan dan bisa mempertaruhkan kehilangan nyawa untuk soal COVID. Ketika orang yang rentan telat mendapatkan vaksin karena masuk kelompok lain yang bukan prioritas itu divaksin, maka dia rentan terkena infeksi COVID. Ketika seseorang terinfeksi, akhirnya dia punya peluang untuk lebih parah, menjadi lebih parah. Ada juga peluang untuk sekaligus peluang untuk sehat dan tidak bergejala gitu ya. Tetapi peluangnya jauh lebih tinggi untuk lebih sakit misalnya karena rentan ya, ada komorbiditas atau lansia misalnya. Lebih rentan dan kemudian maka probabilitas untuk meninggal itu jauh lebih besar ketimbang saya nih, umur saya misalnya masih 25, saya sehat, nggak punya penyakit bawaan, saya kemana-mana naik mobil pribadi gitu. Jadi ya saya mestinya mengalah, bukan kelompok prioritas. Kita prioritaskan dulu yang lansia. Itu sudah ada di dalam rekomendasi WHO dan sudah ada juga di dalam Perpres 14 2021 dan juga peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur pelaksanaan Perpres tersebut, sebenarnya aturan prioritasnya itu. Tetapi kita lihat di lapangan juga sekarang pelaksanaan vaksinasinya kayaknya banyak banget yang udah divaksin ya. Kalau mau sampai di luar kelompok yang ditujukan kan. Betul, banyak banget yang divaksinasi di luar kelompok rentan yang menjadi penerima atau prioritas itu ya. Tahanan koruptor KPK sudah dapat duluan, lebih dulu dari lansia itu. Karena apa? Alasannya nggak bisa diterima juga sih kalau mau bikin alasan wah mereka rentan, orang mereka nggak sek-sekan, nggak sok-sokan gitu ya di dalam itu di dalam selnya. Ya. Iya kan sendiri-sendiri kan ya. Sendiri-sendiri. Lebih baik lapas-lapas itu maling ayam dan lain sebagainya. Lebih sempit gitu. Apalagi ya anggota DPR dan keluarganya juga udah divaksin ya. Pejabat publik kan udah jauh lebih banyak daripada lansia. Lansia belum ada 10%, pejabat publik ya, betul. Udah mau 30% ya kayaknya ya. Yes. Iya, dan jangan salah. Petugas publik. Iya, itu luas banget kan, petugas publik tuh nggak ada. Luas banget. Betul. Jangan salah, lansia yang tadi disebutkan oleh Mbak Tania itu kan kurang lebih 8% ya, 7,9% itu hanya yang menerima 1 dosis. Yes. Dosis pertama ya. Yang dosis kedua 0, sekian persen. Ya, gitulah situasinya sebenarnya seperti itu. Padahal startnya itu kan kalau dilihat dari perencanaannya penyelenggara vaksinasi di Indonesia, pemerintah ya dalam hari ini, itu kan tahap pertama nakes. Oke, nakes kita semua setuju kan, sepakat dan sebagainya itu kan. Yang kedua itu mulai dari bulan apa kemarin, Maret ya, awal Maret atau akhir Februari itu petugas publik dan lansia itu startnya bareng gitu. Tapi kenapa berapa kali lipat lebih cepat petugas publik gitu? Ya itu yang rada aneh sih. Dan itu ya Mbak, misalnya Mbak Irma kemarin itu pas Pak Presiden Jokowi ke Bali, kunjungan ke Bali itu seremoni vaksinasi juga kan. Itu kan disebutkan bahkan di sosial medianya Pak Jokowinya sendiri, dia bilang kan bahwa pelaku pariwisata, wakil dari perwakilan pemimpin agama, perwakilan kelompok pemuda, perwakilan kelompok budaya. Aku pribadi kayak petugas publik gitu, maksudnya petugas publik kah gitu. Dan nggak nyebut lansia, nyebut apa enggak ya, saya lupa juga. Sementara lansia yang di Panti Reda, lansia-lansia yang lebih rentan itu bahkan belum kesentuh ya Mas ya. Ya apalagi di daerah kan, maksudnya itu yang jumlah lansia yang sudah itu kan sebagian besar di Jakarta kan, lagi-lagi akses gitu. Ya di Jogja seniman itu jauh lebih dulu mendapatkan vaksin. Iya. Itu apa sih urgensinya seniman gitu?
mereka itu melakukan apa? Mereka bukan frontliner di dalam pengendalian pandemi. Dan saya lihat beberapa seniman yang divaksin itu juga tidak pernah melakukan edukasi publik gitu ya. Apakah itu di sosial medianya gitu, ayo dong taat prokes dan lain sebagainya. Itu mereka sama sekali tidak, makanya urgensinya tidak ada. Ini benar-benar salah kaprah yang memberikan kontribusi untuk mencelakakan orang lain, mencelakakan kesehatan dan keselamatan lansia dan juga masyarakat, kelompok masyarakat rentan terinfeksi coronavirus lainnya gitu. Jadi di Indonesia memang kondisinya ya itu ya Mbak ya, sampai saat ini vaksin equity atau kesetaraan memang jauh ya Mbak, atau gimana? Udah sampai mana gitu? Kalau dilihat dari kenyataannya ya dan implementasi di lapangan, saya kira kesetaraan terhadap vaksin ini memang jadi masalah yang cukup besar dan sayang sekali tidak dipandang sebagai masalah yang besar oleh pemerintah sendiri. Kalau menurut saya ya, kalau mereka melihat akses dan kesetaraan terhadap vaksin ini adalah sesuatu yang memang benar-benar harus diperhatikan dan harus dilakukan, saya kira kita tidak akan menemukan masalah-masalah seperti itu. Salah sasaran memvaksin itu tidak akan terjadi. Itu sangat tidak bijak sih menurut saya, karena konsekuensinya tuh mungkin masyarakat luas tidak terinformasikan dengan baik. Ya, kita nggak tahu bahwa kalau yang divaksin misalnya para seniman atau koruptor atau mereka yang bukan kelompok prioritas gitu ya, itu akibatnya kelompok yang rentan. Kita bayangkan ya, lansia itu lebih rentan. Kemudian kalau mereka sakit, yang menanggung sih memang keluarganya ya. Kita yang menanggung kalau keluarga kita yang sakit. Bukan cuma soal biaya, karena ada beberapa ekses biaya perawatan COVID yang kadang-kadang keluarga itu harus membayar sendiri ya, seperti beberapa obat-obatan yang mahal tuh kadang-kadang dalam beberapa kasus pasien tuh diminta bayar gitu, karena rumah sakit memang sudah tidak ada dananya lagi gitu. Tetapi juga membebani anggaran kesehatan pemerintah. Ini kan tidak disadari oleh pemerintah karena kesalahan target menyuntikkan vaksin ke orang yang bukan kelompok prioritas. Jadi pemerintah harus mengeluarkan lagi anggaran yang lebih besar untuk merawat pasien yang rentan. Nah, jadi terus sebenarnya nusuk sendiri ya, maksudnya. Dengan ngebiarin gini ya ngerugi sendiri sebenarnya. Dan rugi itu udah sendiri. Jelas dan yang ngingetin juga udah banyak. Jadi sebenarnya kesulitan pemerintah apa sih Mbak Irma? Mungkin kita dari kacamata yang bukan pemerintah ya, it's okay. Apakah pemerintah kesulit itu melaksanakan kebijakan ini? Mungkin memang sulit ya. Oke, kalau kita coba menjadi mereka. Tapi gini, pertama-tama yang pasti kelabakan itu kan soal data ya. Data kita udah tahu lah ya dari ucapan Pak Menteri ya, Pak Menkes, mereka yang mau menggunakan data KPU lah, tapi data KPU kan hanya data orang dewasa, tidak ada data komorbid, data lansia harus disegregasi lagi, harus diolah ulang, data balita juga nggak ada dan lain sebagainya. Jadi memang dataan ini jadi masalah ya. Jadi sesulit apa? Iya, sesulit apa nggak tahu. Harusnya kan indikasi bahwa sebenarnya kita memang beda prioritas nih, memang beda kacamata sama pemerintah dari awal gitu, bahwa itu kan prioritas yang WHO yang selama ini kita yang prioritas kelompok rentan itu kan adalah prioritas public health gitu ya. Sedangkan mungkin pemerintah kayaknya kacamata prioritas produktivitas gitu, prioritas ekonomi gitu. Makanya sebenarnya mungkin bukannya tidak praktikal, tapi memang mereka punya prioritas yang beda tapi sebenarnya nyusahin mereka sendiri gitu. Iya, dan salah secara kalau dilihat dari hak asasi manusia, ada yang namanya hak atas kesehatan dan itu salah, itu adalah pelanggaran. Itu kan udah dilindungi oleh DUHAM ya.
Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal pasal 25. Kemudian hak ekosok juga jelas-jelas mencantumkan itu. Nggak usah pakai payung global deh, payung nasional misalnya. Konstitusi kita juga jelas-jelas melindungi bahwa masyarakat itu wajib mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan dari pemerintah yang wajib memenuhinya. Gitu. Undang-undang kesehatan juga demikian. Nah, yang paling dekat dengan aturan perundang-undangan yang paling dekat dengan ini, pemenuhan hak ini adalah Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Disebutkan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan medis dan lain-lain, termasuk vaksinasi ini ada di sini. Jadi gini, benar tadi kata Mbak Tania bahwa prioritasnya aja yang beda, tapi unfortunately it is not the right time, it is not the right place gitu. Jadi ini waktunya beda, ini adalah emergency kesehatan masyarakat. Ini warganya nih udah banyak yang sekarat, banyak yang meninggal, nakesnya juga udah banyak yang meninggal, tapi kenapa masih dipertaruhkan untuk produktivitas atau ekonomi dan lain sebagainya. Dan ingat, itu sebenarnya dilindungi oleh instrumen yang dibuat oleh pemerintah gitu. Kan kita ada banyak sekali ya Perpres, keputusan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Itu kan memang menjustifikasi apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Seperti Perpres 14 ya. Itu juga di situ disebutkan dan keputusan Menteri Kesehatan ya untuk mengatur pelaksanaannya itu juga disebutkan sebenarnya prioritas yang divaksin duluan itu siapa. Tetapi ada ada ayat terakhir di dalam pasal yang sama yang menyebutkan bahwa Menteri Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengubah atau menyesuaikan prioritas itu. Jadi ada loophole yang disertakan. Benar udah mengikuti rekomendasi WHO, tetapi kemudian disisipkan satu pasal yang bisa digunakan untuk menjustifikasi untuk melakukan vaksinasi kepada siapa saja. Jadi yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dengan memvaksin koruptor, memvaksin mereka yang bukan kelompok prioritas, Helena Lim dan lain sebagainya itu, ya kalau misalnya diperkarakan, mereka tidak salah, pemerintah tidak salah karena memang sudah diatur dalam tata peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ini kalau menurut saya merupakan bentuk pelanggaran hak atas kesehatan yang luar biasa besar. Karena pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan warga kehilangan nyawa akibat infeksi virus corona. Dan itu juga merugikan secara anggaran. Dan itu ya bisa dicegah, jelas-jelas bisa dicegah gitu kan. Mengerikan. Oke, mungkin ini 10 menit terakhir dari Tania, boleh kasih Papa boleh kasih insight juga soal vaksin mandiri. Gimana Mbak? Ini jelas udah diatur kan. Ini juga pelanggaran tapi nggak ngelanggar sebenarnya gitu. Jadinya ya Mbak ya, karena dilegalin sendiri gitu vaksin mandiri ini. Menurut Mbak Irma, vaksin mandiri ini posisinya apa? Apakah kontradiktif sama equity atau apa? Untuk sekarang iya kontradiktif sama equity karena vaksin mandiri itu kan dalam PMK-nya disebutkan bahwa pengusaha itu akan menyuntikkan vaksin mandiri itu ke keluarganya, individu yang ada di keluarganya. Nah ini kita nggak tahu individu yang ada di keluarganya itu siapa. Apakah ART, orang-orang yang dekat dia, atau lu teman gue, ya udah masukin aja, boleh. Orang gue yang beli juga vaksinnya gitu kan, terserah dong, misalnya gitu ya. Atau individu di dalam keluarga ini kita nggak tahu siapa. Kemudian karyawannya gitu. Nah lalu kita mau cek ini karyawannya ini siapa ya mereka? Apakah mereka kelompok rentan? Mereka rentan terinfeksi atau tidak. Kalau mereka rentan terinfeksi, mungkin itu masuk dalam prioritas, tapi harusnya tidak masuk dalam vaksin gotong royong ini. Lebih baik itu merupakan kewajiban pemerintah untuk memvaksin kelompok prioritas itu.
Nah, tapi kalau pengusaha sama keluarganya dan lain sebagainya, saya kira mereka bukan kelompok prioritas. Tapi kalau di antara anggota keluarga mereka itu ada yang lansia misalnya, itu masuk di dalam kelompok prioritas. Jadi kenapa harus dimandirikan gitu? Nah, karena toh yang mengadakan vaksin, yang membeli vaksin itu negara, nggak bisa kan perusahaan membeli langsung, kan ini sistemnya G2B ya, dari pemerintah ke private sector pembuat produsen vaksin ya, nggak bisa dari bisnis to bisnis itu nggak bisa. Jadi perusahaan kan nggak bisa beli vaksinnya langsung, harus melalui pemerintah karena alasan ketersediaan vaksin tadi. Nah ini pemerintah udah repot beli, ngurusin MOU-nya dan lain sebagainya. Kemudian setelah dibeli, dijual lagi ke pengusaha. Misalnya ya, dijual lagi ke pengusaha, lalu pengusaha membeli. Katanya sih kita belum tahu ya berapa ketentuan harga vaksinnya per dosis. Kalau dulu sekitar 2 bulan yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu, saya dengar dari Kemenkes itu sekitar rentannya 500.000 sampai 1 juta rupiah per dosis harganya. Sekarang bayangin, kalau yang dibeli itu apa ya sekarang yang fix vaksin buat vaksin mandiri? Apa ya, Tan? Kayaknya bukan Sinovac ya? Oh, AstraZeneca nggak sih? Kayaknya. Bukan, AstraZeneca itu buat vaksin yang ini. Buat vaksin gratis. Sebentar, saya kalau belum berubah dulu itu kalau yang mandiri itu dari Sinopharm, kemudian Moderna, nggak tahu tapi sekarang masih sama atau enggak ya, Sinopharm, Moderna, Sputnik yang Rusia, dan kemudian Johnson & Johnson, tapi nggak tahu apakah yang fix yang mana sekarang. Nah, misalnya ya, ini kan vaksin-vaksin yang saya sebutkan tadi mahal-mahal semua harganya. Berapa harga pemerintah membeli itu? Kalau kemudian dijual ke pengusaha dengan harga 500.000 hingga 1 juta rupiah per dosis, itu namanya pemerintah memberikan subsidi kepada pengusaha. Coba kita merenung sejenak. Apakah itu langkah yang tepat? Sementara masyarakat rakyat jelata dari dulu wong cilik ya memang nasibnya susah, terinjak-injak, selalu mendapatkan ketidakadilan dan lain sebagainya, dan ini adalah bentuk ketidakadilan lain yang sudah diproyeksikan oleh pemerintah. Itu. Kemudian masih ada masalah lagi. Kalau menurut Kadin, Pak Rusan ya waktu itu menyampaikan bahwa sudah banyak sekali pengusaha, terutama perusahaan di bidang padat karya yang ikut sign up, mau deh gue ikut vaksin mandiri. Tapi kalau menurut kami ini logikanya sangat tidak pas, benar nggak sih? Gitu. Karena kami di Lapor COVID ya itu menerima banyak sekali laporan dari karyawan ya. Kalau ada satu karyawan yang sakit gitu ya, positif, susah sekali bagi perusahaan atau bagi kantor untuk melakukan kontak lacak, atau setidaknya ayo ngetesin nih satu nih yang ada di ruangan ini, misalnya duduknya dekat sama dia ada 5 orang, ya udah 5 orang dites PCR deh atau tes antigen, itu aja enggak, sulit sekali paling enggak. Jadi kita hitung-hitungan dulu, 5 kali tes PCR, 5 kali 1 juta, misalnya 5 juta, itu yang paling mahal ya 5 juta, atau bisa aja dapat harga kan lebih rendah dari itu ya, sekarang tes PCR udah nggak terlalu mahal. Untuk mengeluarkan 5 juta aja sulit sekali untuk 5 orang. Ya, ini kami mendapatkan laporan bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi banyak lah ya, puluhan lah kurang lebih ya, laporan keluhan karyawan yang sulit sekali untuk mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan, terutama untuk dapat tes gratis dari perusahaan aja nggak bisa. Lalu kami rapat lah, meeting, koordinasi, ngobrol panjang lebar dengan beberapa konfederasi buruh. Jadi beberapa serikat buruh. Di Indonesia ini banyak serikat buruh. Jadi kami ngobrol dengan beberapa perwakilan dari serikat buruh. Hasilnya saya
ada catatannya. Hasilnya intinya sama sekali tidak masuk akal bahwa perusahaan padat karya, garmen, semen dan lain sebagainya itu akan menjamin pembelian vaksin untuk para pekerjanya. Karena itu pekerjanya jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Gitu. Kenapa? Selama ini banyak yang positif misalnya ya. Kalau orang positif itu tidak dibayarin PCR-nya. Atau tes PCR-nya itu ditransfer, uangnya ditransfer sama perusahaan. Tapi bulan depan gajinya dipotong atas biaya tes PCR itu. Dan karena positif, dia nggak boleh masuk kerja kan ya, supaya tidak menularkan ke rekan kerjanya. Dihitung tidak kerja dan artinya tidak mendapatkan upah, dipotong 2 minggu. Saya mau membacakan beberapa sebentar ya, supaya evidence ini. Mana ya? Wow sekali ya. Ya gimana? Guru-guru juga belum jamin divaksinasi ya dengan skema gotong royong ini, Mbak. Makanya nggak tahu perusahaan yang mana. Kalau yang dibilang adalah klaim perusahaan padat karya, informasi dari beberapa teman pekerja yang bekerja di sektor padat karya itu menyebutkan demikian. Misalnya saya tidak menyebutkan perusahaannya, tapi wilayahnya ya di daerah Sumatera. Ini juga begitu kejadiannya. Orang yang positif itu isolasi, tes bayar sendiri, isolasi, upahnya dipotong. Kemudian yang ada di daerah Karawang sama juga seperti itu. Kemudian beberapa pekerja yang bekerja di daerah wilayah Jawa Timur. Mau ngomongin apa nih? Ngomongin pekerja di sektor PHRI. PHRI itu apa? Perhotelan, rumah makan gitu ya. Nah, itu juga begitu. Jadi selama ini karena pandemi, alasan pandemi, produktivitas dan kemampuan profit perusahaan itu menurun sehingga gajinya dipotong setengah dari yang 4.400.000 tinggal 2.200.000. Lalu kemudian ada beberapa orang terinfeksi. Nah, beberapa orang ini tes PCR. HRD-nya itu telepon, saya transfer 650.000 ya untuk biaya tes. Ditransfer 650.000 untuk biaya tes. Lalu bulan depan 650.000 ini dipotong dari gajinya. Jadi gaji awalnya 4.400.000 itu dipotong 50% jadi 2.200.000, dipotong lagi 650, jadi berapa tuh? 1.400.000-an ya, 1.400.000 itu tapi dipotong lagi karena dia tidak masuk kerja karena isolasi mandiri, misalnya 10 hari gitu ya, ya udah dipotong per hari dia dibayar berapa. Jadi dibayangkan dia tinggal dapat berapa. Nah, ilustrasi ini menunjukkan apa? Untuk biaya tes aja yang dibutuhkan beberapa orang dengan biaya 600.000, 650.000, perusahaan aja tuh ogah. Hitung banget, nggak mau nalangi. Kok ini sekarang mau membelikan vaksin untuk seluruh karyawan? Terlihat mulia, tapi kita lihat di lapangan apakah itu terjadi. Kalau misalnya itu terjadi, ya syukur, puji syukur ya. Tetapi kalau tidak, itu sudah bisa ditebak sebenarnya. Harusnya kita bukan ditebak ya, tapi track record, rekam jejak perusahaan selama apa, Mbak, ini. Kalau misalnya mereka deal soal ini gitu, soal vaksin gotong royong. Untungnya kalau menurut saya banyak ya konflik of interest-nya. Di Perpres 14 itu jelas sudah disebutkan bahwa itu adalah penunjukan langsung. Perusahaan-perusahaan siapa yang mendistribusikan, yang mau melaksanakan vaksin mandiri dan lain sebagainya itu penunjukan langsung koordinatornya atau pelaksananya ya, yang membagi-bagikan bagaimana tata kelolanya perusahaan, apa dapat apa, dosisnya berapa dan lain sebagainya. Dapat jatah berapa juta dosis gitu misalnya. Kan itu ketika mereka dealing dengan pemerintah banyak sekali peluang konflik kepentingan. Konflik kepentingannya itu bisa macam-macam. Oke, saya beli banyak ya misalnya, bisa korupsi, penunjukan langsung rentan korupsi. Bisa juga konflik of interest yang lain. Oke deh, saya nggak
ke depan dia akan mendapatkan proyek lagi gitu misalnya karena dia dealing dengan pemerintah. Oh, dia mau beli dari pemerintah ya, lu mau terima kasih banyak ya udah bayar, udah beli berapa juta dosis vaksin, berapa ratus ribu vaksin ke pemerintah, gantiin anggaran pemerintah untuk membeli vaksin, ibaratnya gitu ya, meskipun di dalamnya ada subsidi dari pemerintah kalau memang benar-benar dijual murah ke perusahaan ya. Nah, kan hubungannya jadi baik. Kemudian itu menimbulkan peluang konflik kepentingan di bidang yang lainnya di masa depan. Udah banyak studinya kan ya, Mas Kamil, Mbak Tania, konflik of interest di mana-mana ya. Kalau ada keterlibatan perusahaan, pemerintah, ya memang pentahelix itu pendekatan yang sangat bagus. Tetapi ada yang namanya consideration tentang human rights dalam menjalankan hubungan bisnis antara perusahaan atau industri dengan pemerintah. Itu tuh harus benar-benar diterapkan, dan dalam masa public health emergency yang digunakan adalah prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan, prinsip etik dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan publik, itu benar-benar yang harusnya menjadi acuan untuk dijalankan. Wow banget nih. Tania, ada tanggapan atau respon atau pertanyaan lagi? Itu aja tuh. Dari aku cukup sih, Mas. Luar biasa banget. Aku mikirnya apa ya? Simple aja sih. Maksudnya kalau aku punya perusahaan misalnya ya, Mbak Irma gitu, punya perusahaan gede gitu, membawahi ribuan orang gitu. Mikirnya sih tadi belum kepikiran konflik of interest ya, tapi mikirnya gimana cara saving ini kan keluarga, pekerjaku adalah keluargaku lah, itu aku mikirnya sangat baik kan itu. Ya kalau ditawarin vaksin ya mau aja gitu biar save semua gitu pegawaiku. Itu sisi baiknya. Tapi harus bayar mau, Mas Kamil mau bayar? Ya itu dia, itu aku sangat simple nih mikirnya gitu kan. Kalau aku mikirnya sih karena biar mereka cepat-cepat mulai kerja lagi gitu. Nah itu dia jadinya kan. Loh, tunggu dulu Mbak Tania, sektor padat karya itu tidak ada yang namanya WFH loh. Kita ini makanya harus bersyukur, kita ini punya privilege untuk WFH. Saya kerja terus dari rumah, nggak kemana-mana karena saya bisa. I have the privilege to work from home. Kalau pekerja cor semen, pekerja di asbestos, pekerja garmen, pekerja di konstruksi, mereka itu sama sekali tidak pernah libur, tetap bekerja ke pabrik. Jadi bahkan ini ya, mesin pabrik itu tidak pernah berhenti. Kalau berhenti 5 menit saja, artinya berapa ratus dolar kerugiannya. Saya ada ini nih, kalau misalnya dapat ya, beli buku judulnya Office Girl. Office Girl itu memoir yang ditulis oleh para buruh. Yang ditulis oleh para buruh dari Serikat Pekerja Buruh. Namanya Serbuk. Baru dipublikasikan kira-kira sebulan yang lalu. Nah, si Office Girl ini, itu tuh kalau kita baca buku itu kita bisa terbentang pengetahuan tentang bagaimana sih kehidupan sehari-hari para buruh itu. Dan kami kebetulan saya dapat kesempatan berdiskusi dengan mereka ya, juga yang pekerja perempuan, cuti maternitas ketika melahirkan itu kan kalau dalam undang-undang tenaga kerjaan itu cutinya 3 bulan ya, 3 bulan. Nah, mereka itu dia ketika hamil itu lazim sekali praktek ditanyain, kamu mau cuti hamil atau mau berhenti atau gimana gitu. Kalau mau dia kan sekalian resign, ngerekrut lagi gampang banget ya. Betul, karena kalau memberikan cuti dia tetap harus membayar gaji selama 3 bulan, tetapi pekerjaannya harus hire orang lain gitu. Kurang kali ya, nggak produktif buat mereka gitu. Yang menjalankan, yang menjahit dan lain sebagainya, ibaratnya kalau satu hari itu satu orang bisa memproduksi jahitan 100 sepatu, jahitan 100 sol sepatu gitu ya misalnya ya. Itu kan selama 3 bulan jadi berkurang berapa itu? Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi
nggak ada shift-shiftan gitu ya Mbak di Ada kan ada shift malamnya, Jadi seperti itu, tawarannya adalah kamu mau cuti, berhenti berhenti dikasih pesangon atau gimana. Yang kebanyakan yang terjadi oke deh saya ngambil cuti, dibolehin sama perusahaan, tapi kemudian 2 minggu berikut baru setelah melahirkan 2 minggu tuh dipanggil, kamu udah bisa masuk nggak? Bayangin, Dokter Tania, seorang ibu habis melahirkan 2 minggu dia harus bekerja lagi di pabrik, padahal dia masih ini badan tubuh ibu organnya akan rusak seperti apa, belum lagi terganggunya proses menyusui dan lain sebagainya. Itu kan memberikan itu kan contributing factor untuk stunting. Kemudian kesehatan ibu terganggu, kanker ovarium, kanker payudara dan lain sebagainya. Kemudian pembiayaan anggaran kesehatan nasional lagi yang membengkak misalnya gitu. Jadi mereka tuh selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak adil. Jadi ketika kemarin ada isu vaksin mandiri, mereka tuh bukan happy, tapi beneran nggak ya gitu. Beneran nggak ya? Gitu. Jangan-jangan gaji saya dipotong untuk membeli vaksin itu. Ada yang bertanya begitu juga. Iya sih, iya juga ya. Jadi, iya. Oke, Pak. Aku mind blowing banget dengar paparannya Mbak Irma. Ya, udah ini sih Mbak, udah 40 menitan. Gimana Mbak? Ada hal lain nggak? Ini terlalu singkat sih untuk bahas ini sebenarnya. Mungkin next time jilid 2 kali ya Mas.